Dilanjutkan dengan nomor 7 tentang penyepuhan bejana dengan tembaga. Yang ditanyakan di sini adalah massa tembaga yang digunakan untuk melapisi bejana. Pertama-tama, larutan CSO4 terionisasi menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Ditanya massa endapan tembaga ada di katoda, jadi reaksinya Cu2+ menjadi Cu. Ditanya berapa massanya, pakai rumus E I T per 96500. E-nya ArCu64 per elektron yang terlibat di sini 2, dikali I-nya 4 ampere, kemudian waktunya 19,3 second, dibagi 96500, didapat 0,0256 gram. Berikutnya nomor 8. Elektrolisis larutan asam sulfat. Yang ditanyakan reaksi di anoda dan di katoda. Pertama-tama H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Reaksi di katoda tergantung dari kation saja. Di sini kationnya H+. Jadi H+ menjadi H2. Sedangkan reaksi di anoda, pertama-tama lihat dulu jenis elektrodanya inert atau tidak inert. Anoda kutub positif. Di sini dihubungkan dengan karbon. Berarti inert. Kalau inert, lihat anionnya SO4 2-. Sisa asam oksi berarti reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Pertanyaan berikutnya, hitung volume gas yang terbentuk di anoda dan di katoda. Di katoda ada gas H2, di anoda ada gas O2. Pertama-tama, kita harus menghitung dulu mol elektron. Mol elektron atau Faraday IT per 96500. Arusnya 2 ampere, waktunya 19,3 per 96500. Kemudian masuk ke reaksi di katoda. Katoda 2H+ plus 2E menjadi H2. Tadi mol elektron udah dicari di atas, masuk ke sini. Yang ditanya volume H2, jadi cari dulu mol H2. 1/2 kali mol elektron, didapat sekian mol. Jadi volume H2-nya tinggal molnya kali 22,4 liter, didapat 4,48 × 10⁻³ liter. Kemudian volume gas di anoda, tadi mol elektron udah didapat, sehingga bisa dihitung mol oksigen. Koefisien 1/4 kali mol elektron tadi segini. Setelah itu masuk rumus volume O2 pada STP adalah mol dikali 22,4 liter. Didapat 2,24 kali 10⁻³ liter. Berikutnya nomor 9. Diminta isomer gugus fungsi dari hasil oksidasi senyawa 2-metil propanal atau aldehida. Aldehida kalau dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. 2-metil propanal menjadi asam 2-metil propanoat. Ingat, alkohol primer dioksidasi jadi alkanal. Nah, ini alkanal. Jadi kalau dioksidasi lagi oleh Fehling atau Tollens menghasilkan asam alkanoat. Di sini yang diminta adalah isomer fungsinya dari asam 2-metil propanoat. Isomer fungsi dari asam alkanoat adalah ester atau alkil alkanoat. Sehingga jawabannya adalah B, isopropil format. Ingat, jumlah C-nya harus 4 juga. Berikutnya nomor 10. Di sini reaksinya sama dengan nomor 9. Ingat, alkohol primer dioksidasi jadi aldehida, aldehida jadi asam karboksilat. Di sini dikatakan senyawa ini dapat bereaksi dengan reaksi Fehling atau Tollens. Berarti senyawa tersebut adalah golongan alkanal atau aldehida. Kemudian senyawa ini, alkanal berarti direaksikan dengan gas hidrogen diadisi menghasilkan ini alkohol primer. Alkanal plus H2 menjadi alkohol primer. Karena alkohol primer yang dihasilkan adalah 2-metil 1-propanol, maka alkanalnya adalah 2-metil 1-propanol, ininya propanal.
Berikutnya nomor 11. Reaksi antara ini alkohol, ini asam alkanoat. Ini katalisator H2SO4. Nama reaksi tersebut adalah reaksi esterifikasi. Ingat kembali, asam karboksilat plus alkohol menjadi ester atau alkyl alkanoat plus air. Jadi di sini asam pentanoat direaksikan dengan di sini isopropil alkohol dibantu katalisator H2SO4 menghasilkan isopropil pentanoat plus H2O. Berikutnya soal terakhir tentang persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi secara umum bisa dituliskan V sama dengan K tetapan laju reaksi dikali konsentrasi preaksi-preaksi dipangkatkan order reaksinya. Ingat, laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu reaksi. Untuk mendapatkan order reaksi terhadap A, berarti harus mencari dua data di mana konsentrasi A harus berbeda, B-nya usahakan sama. Berarti diambil data 1 dan 2. Ini beda, ini usahakan sama. Jadi ini per ini, 2 pangkat X sama dengan karena waktu, jadi ini per ini. 2, jadi didapat X-nya 1. Kemudian untuk menentukan order reaksi terhadap B, mencari Y-nya, berarti konsentrasi B-nya harus dibuat berbeda, sedangkan A-nya usahakan sama, berarti data 1 dan 3 didapatkan ini per ini, jadi 2 pangkat Y sama dengan, karena ini waktu 16/4, jadi didapat Y-nya 2. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, konsentrasi B pangkat 2. Nah kemudian di soalnya dikatakan jika konsentrasi A diturunkan 2 kali, berarti jadi setengahnya. Konsentrasi B dinaikkan 3 kali, berarti 3 kalinya. Laju reaksi menjadi berapa kali semula? Tinggal dimasukkan, konsentrasi A jadi setengah A, ini ganti setengah A. Konsentrasi B jadi 3B, masukkan 3B. Dipangkatkan 2. 3 dikuatin 9 kali setengah jadi 9/2. Ini tuh laju semula. Jadi 9/2 kali semula.